Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juana Maulia dengan NIM 25MJ017. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM pada studi kasus PT Segar Abadi Nusantara. Di dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan mengatur sumber daya manusia, mulai dari struktur organisasi perusahaan, pembagian tugas dan tanggung jawab setiap jabatan, proses penambahan tenaga kerja, hingga proses rekrutmen karyawan. Mulai penjelasan ini, kita dapat memahami bahwa manajemen sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelancaran operasional perusahaan. Dengan mengelola tenaga kerja yang baik, perusahaan dapat meningkat produktivitas kerja, menjaga kualitas produk, memperluas pemasaran, serta mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu struktur organisasi PT Segar Abadi Nusantara. PT Segar Abadi Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi minuman kemasan. Dalam menjalankan kegiatan perusahaan, dibutuhkan struktur organisasi yang jelas agar setiap bagian memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Struktur organisasi ini dibuat untuk mempermudah koordinasi kerja, meningkatkan efektivitas kerja karyawan, serta membantu perusahaan mencapai tujuan dengan lebih teratur dan efisien. Pada struktur organisasi ini terdapat 3 tingkat jabatan. Tingkat pertama dipimpin oleh direktur utama sebagai pemimpin tertinggi perusahaan. Direktur utama memiliki tanggung jawab memimpin seluruh kegiatan perusahaan, menentukan tujuan dan strategi perusahaan, mengawasi seluruh bagian perusahaan, mengambil keputusan penting, serta menjalani hubungan dengan mitra bisnis perusahaan. Posisi direktur utama sangat penting karena seluruh kebijakan dan keputusan perusahaan berasal dari pimpinan perusahaan. Oleh karena itu, direktur utama memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik agar perusahaan dapat berkembang dan mampu bersaing dengan perusahaan lain. Pada tingkat kedua, terdapat beberapa manajer, yaitu manajer operasional, manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer quality control atau QC, dan manajer SDM. Manajer operasional bertugas mengatur seluruh kegiatan operasional perusahaan seperti proses produksi, gudang, dan distribusi barang. Selain itu, manajer operasional juga memastikan kegiatan produksi berjalan lancar, mengontrol penggunaan bahan baku, mengawasi efisiensi kerja karyawan, dan memastikan target produksi perusahaan dapat tercapai. Bagian operasional memiliki peran yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan proses produksi minuman kemasan. Jika bagian operasional mengalami hambatan, maka proses produksi perusahaan juga akan terganggu. Selanjutnya, terdapat manajer pemasaran yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pemasaran produk perusahaan. Tugas manajer pemasaran yaitu menyusun strategi pemasaran, mengawasi kebutuhan promosi, dan penjualan, meningkatkan jumlah penjualan produk, menjalani hubungan dengan pelanggan dan distributor, serta menganalisis kebutuhan pasar. Bagian pemasaran sangat penting karena menjadi penghubung antara perusahaan dan konsumen. Dengan strategi pemasaran yang baik, produk perusahaan dapat lebih dikenal masyarakat dan penjualan perusahaan dapat meningkat. Kemudian, terdapat manajer keuangan yang bertugas mengatur seluruh keuangan perusahaan. Tugasnya meliputi mengatur pemasukan dan pengeluaran perusahaan, membuat laporan keuangan, menyusun anggaran perusahaan, dan mengontrol penggunaan dana perusahaan agar tetap stabil dan efisien. Bagian keuangan membantu perusahaan menjaga kestabilan kondisi keuangan dan menghindari kerugian perusahaan. Laporan keuangan juga menjadi dasar perusahaan dalam mengambil keputusan terkait pengembangan usaha. Selanjutnya, terdapat manajer quality control atau QC yang bertugas menjaga kualitas produk perusahaan. Tugasnya yaitu mengawasi kualitas produk, memeriksa kualitas minuman dan kemasan produk, memastikan produk aman dikonsumsi, dan melakukan evaluasi kualitas produk secara berkala. Bagian QC sangat penting karena kualitas produk sangat mempengaruhi kepuasan pelanggan dan citra perusahaan di mata konsumen. Jika kualitas produk tidak terjaga, maka kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dapat menurun. Selain itu, terdapat manajer SDM yang bertugas mengatur kebutuhan tenaga kerja perusahaan. Tugasnya meliputi mengawasi kedisiplinan karyawan, mengatur pelatihan kerja, mengelola hubungan antar karyawan, serta membuat kebijakan ketenaga kerjaan. Bagian SDM memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia perusahaan agar seluruh karyawan dapat bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Selain itu, pada tingkat 3 terdapat berbagai staf perusahaan yang membantu kegiatan operasional sehari-hari. Pada bagian operasional terdapat supervisor produksi, operator mesin, staf gudang, dan staf distribusi.
Supervisor produksi bertugas mengawasi proses produksi harian, membagi tugas operator mesin, memastikan target produksi tercapai, serta membuat laporan hasil produksi kepada manajer operasional. Operator mesin bertugas menjalankan mesin produksi, menjaga kebersihan mesin, memeriksa hasil produksi, dan melaporkan kerusakan mesin apabila terjadi gangguan selama proses produksi berlangsung. Staf gudang bertugas menerima dan menyimpan barang, mengatur stok, bahan baku, dan produk jadi, menjaga kebersihan gudang, serta membuat laporan persediaan barang. Sedangkan staf distribusi bertugas mengirim produk ke toko atau distributor, memastikan barang sampai tepat waktu, menjaga keamanan barang selama pengiriman, dan membuat laporan pengiriman produk. Selanjutnya, pada bagian pemasaran terdapat staf promosi dan staf penjualan. Staf promosi bertugas membuat iklan dan promosi produk, mengelola media sosial perusahaan, membantu mengenalkan produk baru kepada masyarakat, dan menarik minat konsumen terhadap produk perusahaan. Sedangkan staf penjualan bertugas menawarkan produk kepada pelanggan, menjalani hubungan dengan distributor atau toko, membantu mencapai target penjualan, serta membuat laporan hasil penjualan. Pada bagian keuangan terdapat staf akuntansi dan staf administrasi. Staf akuntansi bertugas mencatat transaksi keuangan perusahaan, membuat laporan pembukuan, menghitung laba rugi perusahaan, dan membuat penyusunan laporan keuangan perusahaan. Sedangkan staf administrasi bertugas mengelola dokumen perusahaan, membuat surat administrasi, mengatur arsip perusahaan, serta membantu kebutuhan administrasi kantor. Selanjutnya, pada bagian quality control terdapat supervisor QC dan staf pengujian produk. Supervisor QC bertugas mengawasi pemeriksaan kualitas produk dan memastikan standar kualitas diterapkan dengan baik. Sedangkan staf pengujian produk bertugas memeriksa kualitas minuman, memeriksa kondisi kemasan produk, dan memastikan produk layak dipasarkan kepada konsumen. Kemudian, pada bagian SDM terdapat staf rekrutmen dan staf personalia. Staf rekrutmen bertugas mencari calon karyawan baru, menyeleksi berkas pelamar, dan menjadwalkan wawancara kerja, dan juga membantu proses penerimaan karyawan baru. Sedangkan staf personalia bertugas mengelola data karyawan, mengurus absensi, izin, cuti, dan administrasi karyawan perusahaan. Selanjutnya, karena perusahaan mengalami penurunan penjualan dan meningkatkan beban kerja pada beberapa bagian perusahaan, maka perusahaan memutuskan untuk melakukan proses rekrutmen tenaga kerja baru. Perusahaan membuka lowongan pekerjaan untuk posisi staf produksi, staf distribusi, dan staf penjualan. Penambahan staf produksi dilakukan agar proses produksi berjalan lebih lancar dan target produksi perusahaan tetap tercapai. Penambahan staf distribusi dilakukan agar pengiriman barang menjadi lebih cepat dan tepat waktu sehingga kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi dengan baik. Sedangkan penambahan staf penjualan dilakukan untuk meningkatkan penjualan produk, memperluas pemasaran, meningkatkan promosi, dan memperbaiki pelayanan kepada pelanggan. Dalam proses rekrutmen, perusahaan menetapkan beberapa kualifikasi untuk setiap posisi pekerjaan. Untuk posisi staf produksi, perusahaan menetapkan kualifikasi seperti pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat, mampu bekerja dalam tim, memahami dasar produksi, disiplin, teliti, jujur, dan tanggung jawab. Untuk posisi staf distribusi, perusahaan menetapkan syarat seperti memiliki SIM C atau SIM A, mampu berkomunikasi dengan baik, disiplin, jujur, teliti, dan mampu bekerja sesuai target pengiriman barang. Sedangkan untuk posisi staf penjualan, perusahaan mengutamakan pelamar dengan pendidikan S1 manajemen, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, mampu menguasai media sosial dan pemasaran digital, kreatif dalam membuat strategi promosi, serta memiliki pengalaman di bidang marketing. Setelah lowongan diumumkan, para pelamar mengirim berkas lamaran kerja seperti surat lamaran kerja, CV, fotokopi ijazah, fotokopi KTP, transkrip nilai, pas foto, SIM untuk staf distribusi, dan sertifikat pendukung lainnya. Kemudian, bagian HRD melakukan seleksi administrasi untuk memeriksa kelengkapan berkas yang sesuai kualifikasi pelamar dengan kebutuhan perusahaan. Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi akan dipanggil mengikuti tes kemampuan dasar dan wawancara kerja. Tes kemampuan dasar dilakukan untuk mengetahui kemampuan pelamar sesuai bidang pekerjaan masing-masing. Sedangkan wawancara dilakukan untuk mengetahui pengalaman kerja, kemampuan komunikasi, motivasi kerja, kedisiplinan, kemampuan bekerja dalam tim, serta kesiapan pelamar untuk bekerja di perusahaan. Setelah seluruh tahapan seleksi selesai, perusahaan melakukan penilaian akhir terhadap seluruh peserta seleksi. Pelamar yang memiliki hasil terbaik dan sesuai kebutuhan perusahaan akan dinyatakan lulus seleksi akhir.
Kemudian, perusahaan mengumumkan hasil rekrutmen untuk posisi staf produksi, staf distribusi, dan staf penjualan. Peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan hadir mengikuti pengarahan kerja sesuai jadwal yang telah ditentukan perusahaan. Selain proses rekrutmen, perusahaan juga menerapkan beberapa konsep penting dalam manajemen sumber daya manusia seperti job specification, job recruitment, job evaluation, job enrichment, job enlargement, and dan work simplification. Job spesifikasi menjelaskan kualifikasi yang harus dimiliki calon karyawan seperti pendidikan, kemampuan kerja, keterampilan, dan sikap kerja. Job recruitment menjelaskan syarat administrasi yang harus dipenuhi pelamar sesuai surat lamaran kerja, CV, ijazah, KTP, dan dokumen pendukung lainnya. Job evaluasi menjelaskan fasilitas yang diberikan perusahaan kepada karyawan seperti gaji, bonus lembur, uang makan, uang transportasi, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta cuti tahunan. Kemudian job enrichment dilakukan dengan menambah tanggung jawab kerja karyawan agar kemampuan kerja mereka semakin berkembang. Sedangkan job enlargement dilakukan dengan menambahkan jumlah tugas pekerjaan agar pekerjaan menjadi lebih fleksibel dan efisien. Perusahaan juga menerapkan work simplification atau penyederhanaan pekerjaan seperti penggunaan mesin otomatis, sistem pencatatan digital, barcode produk, SOP kerja, dan checklist pekerjaan agar pekerjaan menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Dengan adanya pengelolaan sumber daya manusia yang baik, perusahaan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kerja, memperbaiki kualitas pelayanan, meningkatkan penjualan produk, serta mencapai tujuan perusahaan secara maksimal. Dari seluruh pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan sebuah perusahaan. Dengan struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas yang tepat, proses rekrutmen yang baik, dan pengelolaan tenaga kerja yang efektif, perusahaan dapat berkembang dan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.